Oke, ready Felisa? Ready, Miss. Masih puasa? Masih. Masih puasa. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Felisa, biasanya kan kalau di kelas tuh kita kan banyak interaksi antar teman ya kalau Felisa ya. Iya. Kalau ke Miss kan nggak terlalu sering kan, Mm-mm. karena Miss kan cuma menjelaskan materi aja. Nah, kalau di kelas tuh pernah nggak Felisa tuh ngerasa Felisa tuh pakai bahasa Indo, bahasa Inggris gitu, ngubah-ngubah bahasa gitu? Kalau misalnya di kelas umum biasanya itu enggak sih, Miss. Kalau misalnya matkulnya enggak tentang bahasa Inggris, biasanya enggak di switch, ngomongnya bahasa Indonesia terus. Tapi kalau misalnya pas lagi matkul bahasa Inggris, misalnya untuk kebutuhan presentasi atau diskusi, itu biasanya di switch pakai bahasa Inggris. Kalau kebutuhannya presentasi sama diskusi di switch. Iya. Gitu. Kalau misalnya, berarti Felisa tuh kalau di dalam kelas kegiatan yang paling sering di switch itu dalam aktivitas apa tadi? Presentasi, terus diskusi. Diskusi ini nih, misalnya diskusi ini nih, apakah itu dalam diskusi yang kelompok itu atau diskusi pas tanya jawab? Lebih banyaknya itu pas diskusi tanya jawab, Miss. Oh, berarti Q&A session ya? Iya, Q&A session. Berarti kalau diskusi kelompok gimana? Kalau diskusi kelompok ada juga di switch, tapi nggak sebanyak waktu presentasi. Biasanya itu cuman kalau misalnya untuk cari jawabannya, terus untuk menyusun pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang presentasi. Jadi nggak sebanyak waktu pas emang tanya jawab. Oke, berarti pas diskusi kurang ya? Kurang. Berarti pas diskusi lebih ke bahasa Indonesia full aja? Iya. Oke, kenapa misalnya Felisa nih lagi presentasi nih, atau Felisa nih lagi udah di sesi tanya jawab, kenapa Felisa ubah-ubah bahasa itu? Karena pertama nggak bisa langsung full semua bahasa Inggris kan, Miss, karena lagi dalam proses belajar juga. Terus juga yang kedua, untuk melatih supaya terbiasa sebenarnya bicara bahasa Inggris. Jadi emang supaya untuk memudahkan, misalnya kan kalau kita belajar atau lihat dari sosial media, misalnya dapat kosakata baru, itu biasanya di switch supaya lebih terbiasa saja sih. Berarti Felisa tuh sering switchnya tuh ke, misalnya Felisa kan menjelaskan dalam bahasa Inggris nih pas presentasi kan, pas switch bahasanya berarti ke bahasa Indonesia tuh ya kan, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan? Iya. Nah itu tuh biasanya kenapa tuh pergantian bahasa ke bahasa Indonesia tuh? Karena nggak semua orangnya kan paham bahasa Inggrisnya kan, Miss. Jadi supaya nggak miskomunikasi aja, jadi harus ada istilahnya ya, harus pakai bahasa yang emang dimengerti dua arah gitu. Jadi harus di switch. Berarti biar nggak miskomunikasi ya? Iya. Berarti kalau misalnya dari bahasa Indonesia terus ke switch ke bahasa Inggris karena Felisa tuh memang mau pakai kosakata tersebut, karena kosakata tersebut baru mungkin dari Felisa ya. Karena dari apa tadi? Misalnya dari sosial media, kan banyak konten-konten sekarang tuh yang tentang English education kayak gitu kan, Miss. Jadi dan ngerasa ya sebenarnya bagus kosakatanya itu. Jadi kenapa nggak coba aja gitu di percakapan sehari-hari? Jadi kayak gitu. Berarti beberapa kosakata tuh yang Felisa dapat misalnya dari sosial media, malah Felisa terapkan di interaksi antar kelas gitu ya. Dari bahasa Indonesia terus Felisa ingat nih bahasa Inggris ini, terus Felisa ganti ke bahasa Inggris karena itu kosakata baru. Bagus. Berarti Felisa banyak lihat terpapar bahasa Inggris tuh dari konten media sosial. Iya. Kalau dari games enggak ya? Kurang. Games jarang sih. Jarang. Dari film atau? Iya, film juga ada, terus musik juga ada. Musik ada juga. Bagus. Kalau menurut Felisa nih, kita antar mahasiswa ya, antar kalian kan? Itu tanyanya antar kalian. Jadi menurut kalian itu antara Felisa dan teman Felisa, misalnya nih teman Felisa nih lagi menjelaskan sesuatu atau Felisa menjelaskan sesuatu nih,
terus di switch bahasanya. Apakah itu tuh Felisa lebih memahami materi, atau Felisa tuh malah yang kayak ngerasa aduh kenapa di switch ya gitu, padahal kan nggak terlalu susah tuh. Maksudnya di switch ke bahasa Inggris gitu, Miss? Boleh bahasa Inggris bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tergantung juga, Miss. Kan kembali lagi ya, ada beberapa kosakata kan yang Felisa kalau seperti umumnya kayak sorry, thank you, even kayak gitu kan Felisa masih ngerti kan. Tapi kalau untuk yang udah istilahnya tingkat tinggi yang emang udah pro, yang fluent, kalau tiba-tiba di switch itu bikin gak ngerti. Oh, kalau misalnya awalnya nih dia menjelaskan pakai bahasa Indonesia misalnya, terus dia tiba-tiba switch ke bahasa Inggris, malah Felisa nggak ngerti gitu, karena kok switchnya pas di kata-kata yang Felisa nggak tahu misalnya gitu kan. Atau berarti kalau berarti Felisa itu lebih ke kalau misalnya orang tiba-tiba dari bahasa Inggris terus switch ke bahasa Indonesia, itu Felisa malah lebih paham. Iya. Dari Inggris ke Indonesia. Kalau Inggris ke Indonesia. Karena Felisa nggak tahu misalnya gitu kan. Iya. Oke. Tapi itu Felisa lebih ke Felisa jadi lebih paham ya, kayak lebih memahami materi kalau di switch bahasa kayak gitu. Kalau dari Inggris ke Indonesia iya, tapi kalau dari Indonesia ke Inggris salah satunya itu dapat kosakata baru juga, tapi resikonya emang belum ngerti. Oh, tapi Miss. itu malah kayak jadi dapat nih kosakata baru dari jadi teman. tahu, Okay. Berarti sama-sama ada impactnya ya. Iya, ada impactnya. Oke. Terus kalau misalnya Felisa ganti nih dari bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia selama pembelajaran ini, terus gimana nih perasaan Felisa? Kayaknya Miss lihat-lihat Felisa nih di kelas lebih berusaha untuk bahasa Inggris ya. Iya. Berusaha bahasa Inggris. Gimana perasaan Felisa kalau tiba-tiba Felisa nge-switch ke bahasa Inggris bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia bahasa Inggris? Suka sih, Miss, karena nggak melulu pakai satu bahasa terus-terusan kan, Miss. Dan kalau pas pakai bahasa Inggris itu rasanya lebih kayak keren aja gitu. Dan ya suka aja karena memang kebetulan Felisa suka bahasa Inggris itu udah dari SMP. Dari emang pengennya belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi kan kalau di SMP itu atau di SMA itu lebih monoton gurunya gitu yang ngasih tahu kan. Dan jarang biasanya switch. Biasanya kalau memang menjelaskan bahasa Inggris terus, bahasa Indonesianya bahasa Indonesia terus. Jadi kitanya nggak terbiasa ngomong. Jadi nggak diaplikasikan gitu, Miss. Berarti di kelas ini malah lebih bagus karena interaksinya ini antar kelas ya. Iya. Kayak bukan dari dosen ke mahasiswa, tapi dari antar mahasiswa ke mahasiswa. Itu. Oke. Berarti perasaan Felisa waktu nge-switch bahasa tuh, apakah itu Felisa tuh kayak aduh kok aku switch ya, atau Felisa malah yang kayak oke, aku harus switch biar teman-temanku jadi tahu, atau kayak aku harus switch karena aku nggak tahu lagi nih, atau gimana? Yang pertama bisa di switch agar kawan-kawannya yang lain tahu. Yang kedua juga di switch karena emang lagi nggak tahu gitu, Miss. Oh, kenapa? Biar teman-temannya tahu. Biar lebih paham gitu. Terus juga mereka jadi nyambung komunikasinya sama Felisa, jadi Felisanya nggak kayak ngomong sendiri gitu, Miss. Oh iya ya. Oke. Oh, berarti biar Felisa tuh teman-teman tuh kayak biar tahu gitu. Iya. Biar materi itu nggak salah penyampaiannya. Iya, nggak salah penyampaian. Dan nggak miskomunikasi. Iya. Oke, bagus. Terus kalau Felisa ganti nih, apa waktu Felisa ganti bahasa itu tuh ngebuat Felisa tuh lebih kerasa kayak oke, aku kayaknya seneng deh ganti bahasa kayak gini, atau lebih kenyaman, percaya diri, atau malah justru yang kayak aduh kok aku ganti ya bahasa ini ya, kayak gitu? Lebih ke percaya diri. Soalnya suka nge-switch gitu kan, Miss. Oh, karena kenapa Felisa suka nge-switch itu? Karena ya emang dari ketertarikannya emang suka bahasa Inggris, tapi terkadang kan lingkungannya nggak mendukung, Miss. Nggak bisa kita kan ngomong bahasa Inggris terus. Itu ya. Jadi kenapa nggak dicoba di switch aja gitu biar kan? nggak full gitu ya. Full gitu. Oh, berarti lebih ke percaya diri Felisa. Percaya diri. Bagus. Terus menurut Felisa tuh kalau
di kelas bahasa Inggris kayak kan ini mata kuliah umum kan, kayak baru sekali juga ketemu bahasa Inggris di unit ini kan. Nah ini nih code switching ini nih perlu dipertahankan atau kayaknya dibatasi atau malah justru dihindari penggunaan ganti-ganti bahasa? Kalau menurut Felisa pribadi harusnya dipertahankan sih Miss, karena itu salah satu tahap belajar juga kan Miss. Nggak semua orang itu langsung fasih gitu kan, nggak semua orang juga suka bahasa Inggris. Kadang kita aja kalau dengerin full ngomong bahasa Inggris itu juga pusing sendiri kan Miss. Jadi kalau di switch, kan kita misalnya dapat kosakata yang kita nggak tahu, karena dia digabungkan sama bahasa yang kita tahu, kita jadi penasaran kan Miss, kayak ini maksudnya apa ya gitu. Jadi kita searching kan Miss. Nah jadi nanti ternyata ini tuh kosakata dari ini. Nah jadi ibaratnya itu belajarnya itu menumbuhkan ketertarikannya secara pelan-pelan. Oke. Berarti harusnya bisa lebih dipertahankan ya. Harus bisa. Karena biar nggak miskomunikasi itu tadi. Oke, Felisa, thank you so much. I think that's a good answer for you. Oke, Miss. Semoga setelah ini bahasa Inggrisnya lebih baik. Amin, ya. Pronounce-nya lebih baik, lebih ngerti juga. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.